Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahri Rais Elserazi akan membahas soal ASAT sebagai tambahan nilai ASAT. Nah, jadi di sini saya mulai dari nomor PG, dari nomor 1. Di sini ada soal jika U sama dengan I ditambah 3J ditambah 2K, V sama dengan min 3J ditambah 2K, dan W sama dengan I min 3J tambah 3K, maka nilai 2U ditambah 3V min W adalah. Nah, kita langsung di sini pembahasannya. Jadi pertama-tama kita cari 2U ditambah 3V terlebih dahulu. Jadi di sini udah diketahui nilai-nilai U, V, dan W-nya. Jadi 2U yaitu 2 dikali 1, 32, ditambah 3V, 3 kali 0 min 3, 2. Jadi 2U-nya 264, 3V-nya 0 min 9, 6. Jadi kita tambahkan jadi 2 min 3, 10. Nah, di sini ditanya 2U ditambah 3V min W. Di sini kita udah dapat nilai 2U plus 3V. Jadi 2 min 3, 10. Kita kurangkan dengan nilai W, yaitu 1 min 3, 1. Jadi hasilnya 109. Kita bikin IJK jadinya 1I tambah 0J tambah 9K jadinya I tambah 9K, yaitu jawabannya yang B. Lanjut di nomor 2, di sini A-nya diketahui 5 min 6 min 1, B-nya 7 3 1, C-nya min 3 1 2. Ditanya nilai dari A plus 3B min 2C. Di sini pembahasannya adalah kita udah nemu nilai ABC, jadi kita bisa langsung aja buat nentuin A plus 3B min 2C. Di sini A-nya 5 min 6 min 1, terus 3 kali B itu 3 kali 7 3 1, terus min 2C yaitu min 2 dikali 3 min 3 1 2. Di sini jadi 5 min 6 min 1 plus 2193 dikurang min 6 2 4. Jadi di sini 26. Saya tambahin A ditambah 3B dulu jadi 26 32 dikurang 2C-nya min 6 2 4. Jadi hasilnya 32 1 dan min 2. Jawabannya yang E. Nomor 3, jika A TI min 2J plus HK dan B T plus 2I ditambah 2J ditambah 3K, jika A sama dengan min B, maka vektor A dapat dinyatakan dengan. Nah, di sini kita ketahui kan A itu sama dengan min B. Jadi di sini B-nya kita kalikan min saja, jadi A-nya itu TI min 2J plus HK sama dengan min T plus 2I min 2J min 3K. Di sini kita bisa nentuin nilai dari T, yaitu T sama dengan min T plus min dalam kurung T plus 2, T sama dengan min T min 2. Jadi 2T-nya itu min 2, T-nya itu min 2 dibagi 2 jadinya min 1. Nah, di sini udah kita ketahui kalau nilainya ini juga udah sama ya, min 2 sama min 2, terus H-nya ini udah kita tahu jadi min 3. Jadi ini langsung aja vektor A itu dapat dinyatakan dengan min I min 2J min 3K. Jadi jawaban yang E. Lanjut ke nomor 4. A-nya di sini 133, B-nya itu 321 dan C-nya 1 min 50. Jika U sama dengan A min B, V sama dengan A plus C, maka panjang vektor U ditambah vektor V adalah. Nah, di sini kita pertama-tama nyari vektor U-nya terlebih dahulu karena diketahui di soal U itu A min B. Jadi U sama dengan 133 dikurang 321 jadinya min 2 1 2. Terus kita lanjut nyari vektor V-nya yaitu A plus C. Jadi 1 133 ditambah 1 min 5 0 jadinya 2 min 2 3. Nah, di sini kita tinggal tambah vektor U dan vektor V-nya. Di sini kan vektor U-nya min 2 1 2 dan vektor V-nya itu 2 min 2 3. Jadi kita tambahin hasilnya itu 0 min 1 5
Nah, tinggal kita cari panjangnya pakai akar, yaitu jadi 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, terus 5 ditambah 5 kuadrat. Terus jadi 0 plus 1 plus 25. Jadi kita tambahin semua jadi akar 26. Yang jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 5, di sini titik P yaitu 1 min 2 5, Q 2 min 4 4, dan R-nya min 1 2 7. Ditanya vektor PQ-nya. Di sini kita juga harus nyari vektor QR. Jadi vektor QR itu sama, kita tahu kan kalau QR itu kan berarti dikurang ya, berarti R min Q. Berarti QR sama dengan min 1 2 7 kita kurang dengan 2 min 4 4. Jadinya min 3 6 3. Nah, terus kita cari vektor PQ-nya, jadi Q kurang P. Nah, PQ sama dengan 2 min 4 4 dikurang 1 min 2 5. Jadi PQ-nya 1 min 2 min 1. Jadi vektor PQ itu bisa kita lihat dari hasilnya. Jadi vektor PQ itu jadi min adalah min sepertiga dari vektor QR. Jadi jawabannya adalah min sepertiga vektor QR yang D. Ke nomor 6, di sini jika diketahui vektor P-nya min 2A dan Q 1 dan 2 saling tegak lurus, maka nilai A adalah yang seperti yang kita tahu kalau tegak lurus itu jadi sama dengan 0 ya. Jadi sini A dot B sama dengan 0, berarti ini kita bisa jadikan P dot Q jadi sama dengan 0, jadi min 2A dikali maksudnya dot 1 2 sama dengan 0. Jadi di sini kita kalikan jadi min 2 terus 2A sama dengan 0. Di sini kita tambahkan min 2 ditambah 2A sama dengan 0. 2A sama dengan 2, jadi A 2 per 2. Jadi sama dengan A-nya adalah 1. Jawabannya yang A. Di sini diketahui vektor A-nya min 1 3 4, B 3M min 3, dan C-nya itu 7 2 min 5. Apabila vektor A tegak lurus vektor B, hasil dari 2A min B plus C adalah, nah di sini kan vektor A dan vektor B itu tegak lurus, jadi A dot B itu sama dengan 0. Jadi min 1 3 4 dot 3M min 3 sama dengan 0. Jadi hasil kalinya min 3 3M min 12 sama dengan 0. Ini kita tambahin jadi min 3 plus 3M min 12 sama dengan 0, 3M min 15 sama dengan 0, 3M sama dengan 15. Jadi M-nya adalah 15 bagi 3 jadinya 5. Nah, ini kita udah dapat M-nya, jadi kita masukin aja ke nilai yang B. Nah, jadi 2A min B ditambah C jadinya 2 dikali min 1 3 4 min 3, M-nya adalah 5 ya tadi. Jadi 5 3 plus 7 2 min 5 jadinya min 2 6 8 dikurang 3 5 min 3 plus 7 2 min 5. Jadi hasilnya totalnya jadi 2 3 6. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 8, di sini diketahui panjang vektor A sama dengan 6, panjang vektor B sama dengan 8, dan sudut A dan B sama dengan 30 derajat. Maka nilai A dot B adalah, yang kita ketahui kalau rumus A dot B itu panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alpha. Jadi A dot B sama dengan panjang vektor A nya 6, panjang vektor B nya 8, dan sudut T itu 30 derajat. Jadi cos 30 yang kita ketahui kan setengah akar 3, berarti dikali setengah akar 3. Berarti 6 kali 8 48 dikali setengah akar 3. Jadinya 24 akar 3. Jawabannya yang C. Ke nomor 9, di sini A-nya 470, B-nya 610 min 6, dan C-nya 190. Di sini AB dan AC wakil dari vektor U dan vektor V. Besar sudut antara U dan V adalah, nah di sini kita pertama-tama nyari U-nya dulu karena di soal kan U itu sama dengan AB. Jadi U itu sama dengan B kurang A. Jadi 6 10 min 6 dikurang 470, jadi 2 3 min 6. Terus V sama dengan kan AC. Jadi V sama dengan C kurang A. Jadi
190 dikurang 470 jadinya min 320. Di sini kita masuk ke rumus cos alfa yang kita ketahui kan A dot B per panjang panjang vektor A dikali panjang vektor B. Di sini kita rubah jadi U dan V ya. Jadi U dot V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Jadinya 23 min 6 dikali min 320 per akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 6 kuadrat dikalikan dengan akar min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi di sini min 6 ditambah min 6 0. Ini kita tambahkan aja terus dibagi dengan akar 4 ditambah 9 ditambah 36 dikalikan akar 9 ditambah 4 ditambah 0. Jadi cos alfanya 0 per akar 49 per dikali akar 13 sama dengan 0,7 akar 13. Jadi 0 bagi 7 akar 13 kan jadinya 0. Jadi cos yang hasilnya 0 itu kan cos 90. Jadi sudutnya itu yang D, 90 derajat. Lanjut ke nomor 10. Di sini A-nya 2 min 31, B-nya 1 min 23. Nilai sinus sudut antara vektor A dan B adalah, di sini pembahasannya. Jadi yang kita ketahui kan rumus cos alfa itu A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Jadi cos alfa itu 2 min 31 dikali 1 min 23 per akar 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikalikan akar 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadinya 263 kita tambahkan 2 ditambah 6 ditambah 3 jadi akar 14 per akar 14 dikali akar 14 jadi 11 per akar 14. Jadi cos itu kan yang kita ketahui kan adalah sami atau samping miring. Di sini yang ditanya adalah nilai sin yaitu demi. Di sini kita belum tahu nilai dari depannya. Jadi kita nyari depan dulu pakai rumus Pitagoras. Jadi D kuadrat sama dengan mi kuadrat dikurang sa kuadrat. Jadi D kuadrat sama dengan 14 kuadrat dikurang 11 kuadrat. Ini salah, harusnya nggak ada akar dulu. Nah, baru di sini D kuadrat, maksudnya D sama dengan akar 196 dikurang 121. Ini D sama dengan 70, akar 75. Jadi D-nya akar 25 dikali akar 3 yaitu 5 akar 3. Nah, di sini kita bisa tahu sinnya yaitu demi. Jadi tinggal kita susun depannya itu 5 akar 3 jadi 5 akar 3 terus miringnya itu 14 jadi per 14. Jadi kita rubah jadi 5 per 14 akar 3. Jawaban yang C. Lanjut ke nomor 11. Di sini A plus B plus C itu sama dengan 0 dan panjang vektor A sama dengan 12 dan panjang vektor B sama dengan 6 dan panjang vektor C sama dengan 8. Ditanya nilai dari panjang vektor A kali A dot C adalah, nah di sini A plus B plus C kan sama dengan 0, jadi kita pindahin B-nya ke samping jadi min B. Jadi A plus C sama dengan min B. Nah, terus di sini kita buat panjang vektor keduanya terus kita kuadratin. Jadi membentuk rumus panjang vektor A kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A dot C ditambah panjang vektor C kuadrat sama dengan panjang vektor B kuadrat. Jadi kita masukin aja angka-angkanya. Di sini kan A-nya panjang vektor A-nya 12, B panjang vektor B-nya 6, panjang vektor C-nya 8. Terus jadi 12 kuadrat ditambah 2 panjang vektor A dot C ditambah 8 kuadrat sama dengan 36. Terus jadi 144 ditambah 2 kali panjang vektor A dot C ditambah 64 sama dengan 36 jadi 208 ditambah 2 kali panjang vektor A dot C sama dengan 36. Jadi 2 kali panjang vektor A dot C sama dengan 36 dikurang 208. Jadinya 2 kali panjang vektor A dot C sama dengan min 172. Di sini panjang vektor A dot C-nya jadi min 172
dibagi 2 jadi ya min 86. Hasilnya adalah yang A. Lanjut ke nomor 12, di sini ada vektor OA sama dengan 1, 2, terus vektor OB 4, 2, dan theta itu sudut dari OA dan OB. Maka tan theta adalah, di sini kita pakai rumus cos theta, jadinya kan seharusnya A dot B per panjang vektor A, panjang vektor B kita ubah jadi OA dikali OB per panjang vektor OA dikali panjang vektor OB. Jadi 1,2 dikali 42 terus per akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikalikan akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadinya 4 dan 4 dibagi akar 5 dikali akar 20. Jadinya 4 kita tambahkan aja, 4 ditambah 4 per akar 100. Akar 100 itu kan 10, jadi 4 tambah 4, 8. Jadi 8 per 10 itu kan yang kita tahu cos itu sami. Jadi yang di sini yang ditanya itu tannya, kita perlu depan. Di sini depannya belum diketahui, jadi kita pakai rumus Pitagoras. Jadi D kuadrat sama dengan mi kuadrat dikurang sa kuadrat. Jadi D kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. D kuadratnya sama dengan 100 dikurang 64. Jadi 36. Jadi D-nya itu adalah akar 36. Akar 36 itu adalah 6. Nah, tannya itu kita tahu rumus tan adalah desa. Jadi di sini diketahui depannya itu 6. Terus sampingnya itu 8. Jadi desa itu 6 per 8, bisa kita sederhanakan lagi dibagi 2 masing-masing, jadi 3 per 4. Jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 13, diketahui vektor P terletak pada koordinat P 03 dan vektor Q terletak pada koordinat Q 36. Titik L terletak di antara titik vektor P dan Q dengan perbandingan PL banding LQ sama dengan 1 banding 2. Maka koordinat titik L adalah, jadi di sini kita nyari koordinat titik L. Yang kita tahu itu rumusnya itu kalau kita nyari koordinat tengah itu N kali A ditambah M kali B per M plus N. Di sini kita ubah jadi N kali P plus M kali Q per M plus N. Jadinya 2 kali 0, 3 ditambah 1 dikali 36 per 1 ditambah 2. Jadinya 0,6 ditambah 36 per 3. Jadi 3 dan 12 dibagi 3 masing-masing. Jadi 1, 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 14, di sini diketahui A-nya 1 2 3, B-nya 3 3 1 dan C-nya 7 5 min 3. Jika A, B, C segaris, maka perbandingan AB banding BC adalah, di sini kita nyari AB-nya dulu, yaitu kan kita tahu AB itu B kurang A. Jadinya 3 3 1 dikurang 1 2 3. Jadi 2 1 min 2. Terus kita cari vektor BC-nya, jadi C kurang B, jadi 7 5 min 3 dikurang 3 3 1, jadinya 4 2 min 4. Di sini kita buat perbandingan AB banding BC. Di sini kan AB-nya 2 1 min 2, terus BC-nya 4 2 min 4. Di sini kita bagi dengan 2 1 min 2, jadi 1 banding 2. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 15, di sini ketahui vektor A dan B dengan panjang vektor A-nya 4, panjang vektor B-nya 3, dan panjang vektor A tambah B sama dengan 5. Jika theta adalah sudut antara vektor A dan B, nilai cos 2 theta adalah, di sini panjang vektor A ditambah panjang vektor A tambah B kita kuadratin jadi panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Terus di sini kan panjang vektor A tambah B itu kan 5, di sini kita kuadratin sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat
terus ditambah 2 kali 4 dikali 3, terus cos theta. Jadi 5 kuadrat 5, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 2 kali 4 kali 3 itu 24. Jadi 25 sama dengan 25 ditambah 24 cos theta. Di sini kita pindah ruas, jadi 25 dikurang 25 jadi 24 cos theta, yaitu 0 sama dengan 24 cos theta. Jadi ini kita pindah ruas lagi, jadi 0 per 24 itu jadi cos theta. Jadi cos theta itu 0. Nah, cos yang hasilnya 0 itu kan kita tahu cos 90. Jadi cos theta itu cos 2 kali 90 derajat. Jadi cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu cos 180 dikurang 180. Jadi min cos 0. Jadi cos 0 kan 1, jadi ditambahin min jadi min 1. Lanjut nomor 16, P-nya min 3, min 1, min 5, Q-nya min 1, 2, 0, R-nya 1, 2, min 2. Jika A sama dengan PQ dan B sama dengan QR ditambah PR, nilai A dot B adalah, di sini kita nyari vektor A-nya dulu. Vektor A-nya itu kan kita ketahui adalah sama dengan vektor PQ. Jadi A-nya itu Q kurang P. Jadi A-nya sama dengan min 1, 2, 0 dikurang min 3, min 1, min 5. Jadi 2, 3, 5. Nah, terus kita cari vektor B-nya. Di sini kita ketahui vektor B itu QR ditambah PR. Nah, jadi R kurang Q ditambah R kurang P. Jadinya 1, 2, min 2 dikurang min 1, 2, 0. Terus kita tambahkan dengan 1, 2, min 2 dikurang min 3, min 1, min 5. Jadi B-nya itu 2, 0, min 2 ditambah 4, 3, dan 3. Jadi ya 6, 3, 1. Terus kita langsung kaliin aja A dot B. Jadi 2, 3, 5 dikali 6, 3, 1. Jadi ini 2 kali 6, 12, 3 kali 3, 9, 5 kali 1, 5. Jadi kita tambahin aja langsung. Jadi 12 tambah 9 tambah 5 hasilnya adalah 26. A dot B sama dengan 26. Di nomor 17, di sini K-nya sama dengan 84 dan L-nya 4, min 3. Ditanya panjang proyeksi skalar vektor K terhadap vektor L. Yang kita tahu rumus panjang proyeksi itu A dot B per panjang vektor B. Di sini kita rubah jadi K dot L per panjang vektor L. Jadinya 8, 4 dikali 4 min 3 per akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan 32 min 12 per 16, akar 16 ditambah 9. Jadi 32, ini kita kurangin ya. Jadi 32 dikurang 12 per akar 25. Jadi 20 per 5. Jadi hasilnya adalah 4. Yang B. Lanjut ke nomor 18. Di sini A-nya PI min 3J plus 9K dan B-nya 2I plus 2J plus K. Jika panjang vektor C adalah panjang proyeksi vektor A pada B, yaitu sama dengan 3, maka nilai P min 3-nya adalah, di sini kita pakai rumus panjang proyeksi, jadi panjang vektor C sama dengan A dot B per panjang vektor B. Jadi di sini udah kita ketahui panjang vektor C-nya 3, kita masukin jadi 3 sama dengan P min 3, 9 dikali 221 per 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, maksudnya akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi 3 sama dengan 2P min 6, 9 dibagi akar 4 ditambah 4 ditambah 1. Jadi 3 sama dengan 2P min 6 tambah 9 per akar 9. Jadi 3 sama dengan 2P ditambah 3 per 3. Kita pindah ruas jadi 3 kali 3. Ya, sama dengan 2P plus 3. Jadi 9 sama dengan 2P plus 3. Terus 9, maksudnya 3 kita pindah ruas biar dikurang. Jadi 9 dikurang sama dengan 2P. Terus 2P itu sama dengan 6.
Jadi P-nya 6/2 sama dengan 3. Jadi di sini kita udah tahu nilai P-nya, tinggal kita kurang dengan 3. Jadi P-3 sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0. Lanjut ke nomor 19, A-nya 6-42, B-nya 4-2-2. Proyeksi ortogonal vektor A pada B adalah, jadi ini kan beda ya, namanya proyeksi ortogonal bukan panjang. Jadi kita pakai rumus proyeksi ortogonal yaitu A dot B per panjang vektor B kuadrat dikali B. Jadi di sini A-nya 6-42, B-nya 4-2-2 kita kalikan per akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat dikalikan 4-2-2. Terus jadi 24 min 8 min 4 per 16. Ini karena dikuadratin jadi akarnya hilang ya. Jadi 16 ditambah 4 ditambah 4 dikalikan 4 2 min 2. Terus jadi 24 min 8 min 4 per 24 dikalikan 4 2 min 2. Jadi 24 dikurang 8 dikurang 4 per 24 dikalikan 4 2 min 2. Jadi 12 per 24 jadinya dikalikan dengan 4 2 min 2. Ini kita sederhanain jadi setengah bisa, jadi 12 bagi 12, 24 dibagi 12 jadi 2. Jadi setengah kali 4 2 min 2 jadi ya 2 1 min 1. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 20, di sini P-nya 11I, 4J, 3K, Q-nya 2I, 5J, 11K. Ditanya proyeksi vektor ortogonal P terhadap Q. Di sini rumus proyeksi ortogonal itu A dot B per panjang vektor B kuadrat dikali B. Kita rubah jadi P dot Q per panjang vektor Q kuadrat dikali Q. Jadinya 11 4 3 dikali 2 5 11 per akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Akarnya dikuadratin jadi hilang. Jadi 22 plus 20 plus 33 per 4 ditambah 4 ditambah 25 ditambah 121 dikali 2 5 11. Jadinya 75. Ini jadi 150 dikali 2 5 11. Ini kita sederhanain, 75 dibagi 75 1, terus 150 dibagi 75 jadi 2. Jadi hasilnya itu setengah, kita kalikan dengan 2 5 11. Jadi 1 5 per 2 11 per 2. Jadi C-nya itu I plus 5 per 2J plus 11K. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 21, di sini titik P-nya 628 dan Q-nya 12 min 10 2. Terus titik T itu membagi garis PQ di dalam perbandingan 4:2. Titik T yang dimaksud adalah, di sini kita pakai rumus mencari suatu titik yaitu N dikali A ditambah M kali B per M plus N. Kita rubah jadi N dikali P ditambah M dikali Q per M plus N. Jadi T-nya sama dengan 2 dikali, di sini kan perbandingan 4 dan 2 ya. Jadi N-nya itu 2, terus M-nya 4. Nah, di sini jadi 2 dikali 6 28 ditambah 4 12 min 10 2 per 4 plus 2. Jadinya T-nya itu 12 4 16 ditambah 48 min 48 per 6. Jadi T-nya itu 60 min 36 24 per 6. Kita bagi masing-masing jadi 10 min 6, terus 24 bagi 6 jadi 4. Jadi T-nya itu 10 min 6 4. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 22, di sini U-nya 2 min 4 6, V-nya 4 6 min 2. Di sini proyeksi skalar 2U plus 3V pada vektor V adalah, jadi kita nyari 2U plus 3V-nya dulu. Jadi
2 kali 2 min 4, 6 plus 3, 4, 6 min 2. Jadi 4 min 8, 12 ditambah 12, 18 min 6. Jadinya 16, 10, 6. Nah, kita udah dapat 2U plus 3V-nya, tinggal kita masukin ke rumus proyeksi skalar. Jadinya 16, 10, 6 dikali 4, 6 min 2 per akar 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Jadinya 64, 60 min 12 per akar 16 ditambah 36 ditambah 4. Jadinya 64 ditambah 60, ini kurang 12 per akar 56. Jadinya 112 per 2 akar 14. Jadinya kita sederhanain 112 bagi 2 jadi 56 per akar 14. Di sini kita rubah. Di sini kan akar 14 per akar 14 itu 1, jadi kita kalikan akar 14 kali per akar 14, jadinya 56 akar 14 sama per 14. 14 akar 14 kali akar 14 14, jadinya 4 akar 14. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 23, vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa. Diketahui panjang vektor A yaitu 4, panjang vektor B 12, dan cos alfanya 0,6. Maka nilai A kali dalam kurung A plus 2B adalah, nah di sini A dikali A plus 2B kita rubah menjadi A kali A. Maksudnya ini kan hasil kalinya jadi A kali A plus 2 kali A kali A dot B. Jadinya A kali A itu kan panjang vektor A kuadrat ditambah 2 kali rumus A dot B itu jadi A panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. Jadi panjang vektornya itu 4, jadi 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4 kali 12 dikali 0,6, cos alfanya 0,6. Jadi 16 ditambah 2 kali 20, ini hasil kalinya 28,8, jadinya 16 ditambah 57,6, jadi hasilnya adalah 73,6, yang E. Lanjut ke nomor 24, panjang vektor A-nya akar 2, panjang vektor B-nya akar 9, dan panjang vektor A plus B-nya itu akar 5. Maka sudut antara A dan B adalah, jadi ini panjang vektor A plus B saya kuadratin jadi sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah 2AB A dot B ditambah panjang vektor B kuadrat. Jadi akar 5 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 dikalikan A dot B itu panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta ditambahkan 3 kuadrat. Jadi 5 sama dengan 2 ditambah 2 dikali akar 2 dikali dalam kurung akar 2 dikali 3 dikali cos theta ditambahkan dengan 5. Maksudnya ditambahkan dengan 9. Ditambahkan dengan 9. Jadinya 5 sama dengan 11 ditambah 6 akar 2 cos theta. Jadi kita pindah ruas. Jadi 6 akar 2 cos theta sama dengan 5 dikurang 11. Jadi 6 akar 2 cos theta sama dengan min 6. Terus kita pindah ruaskan 6 akar 2 nya jadi cos theta-nya itu min 6 per 6 akar 2. Jadi cos theta-nya min 1 per akar 2. Jadi min 1 akar 2 kita kalikan 1, yaitu 1 bisa kita ganti dengan akar 2 per akar 2. Jadi berubah menjadi min akar 2 per 2. Jadi min akar 2 per 2 itu sama dengan min setengah akar 2. Min setengah akar 2 itu cos 135. Jadi tetanya itu adalah 135.
Lanjut ke nomor 25, vektor A-nya 245, B-nya 3M, 3M-5. Jika proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A sama dengan 3/5 akar 5, maka nilai M adalah, ini kita pakai rumus proyeksi skalar. Jadi panjang vektor C sama dengan B dot A, karena ini B pada A ya. Jadi B dot A per akar A. Maksudnya per panjang vektor A. Jadi ya ini kita udah ketahui hasilnya 3/5 akar 5. Jadi sama dengan 3M-5 dikali 245 per akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi 4M-25 per akar 4 plus 16 plus 25. Jadinya 3/5 akar 5 sama dengan 6 ditambah 4M dikurang 25 per akar 45. Akar 45 itu akar 9 dikali 5. Jadi di sini atasnya 4 menjadi 4M-19. Jadi 4M-19 per 3 kali akar 5. Sini 3 akar 5 yang kita pindah ruaskan jadi dikali. Jadi 3/5 akar 5 dikali 3 akar 5 sama dengan 4M-19. Jadi 9 dikali 5 per 5 sama dengan 4M-19. Jadi 9 sama dengan 4M-19. Jadi 9 ditambah, ini kita pindah ruas, jadi 9 ditambah 19 sama dengan 4M. 4M-nya itu 28. M-nya itu 28 dibagi 4 jadi 7. Lanjut ke nomor 26, A-nya 123, B-nya -454, dan C-nya 11-41. Maka vektor AB adalah, di sini kita nyari vektor AB terlebih dahulu. Vektor AB itu kan B kurang A, jadi -454 dikurang 123, jadi ya -531. Jadi selanjutnya kita cari vektor BC, yaitu C kurang B. Jadi 11-41 kita kurangkan dengan -454. Jadinya 15, -9 dan -3. Terus kita cari perbandingannya. Jadi vektor AB itu -531 banding 15 -3 -3. Jadinya itu -1/3. Jadi vektor AB itu -1/3 dari vektor BC. Kita bisa lihat perbandingannya. Jadi vektor AB itu -1/3 vektor BC. Nomor 27, PQ-nya 2I plus K dan PR-nya I plus J plus 2K. Jika PS sama dengan setengah PQ, maka vektor RS adalah, jadi di sini kita nyari vektor PS-nya dulu. PS itu kan setengah PQ, jadi setengah dikali 2, 0,1. Jadi PS-nya itu 1, 0 setengah. Terus RS itu kita bisa pakai RP ditambah PS. Jadikan RS. Nah, di sini karena di sini bentuknya adanya PR, jadi kita berubah jadi min PR. Min PR itu sama dengan RP. Jadi min PR ditambah PS itu kan sama dengan RS, sama dengan min 112 ditambah 10 setengah. Jadi sama dengan min 1 min 1 min 2 ditambah 1 0 setengah. Sama dengan 0 min 0 min 1 dan min 3/2. Jadi sama dengan min J min 3/2K. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 28. Di sini ada gambar seperti ini. Jika PQ RS berturut-turut adalah vektor posisi dari titik PQ RS, maka vektor HK adalah, di sini kita nyari vektor HK-nya. HK itu kita bisa ibaratkan sebagai resultan. Jadi HK itu melalui HP, PQ, QR, RS, dan SK. Di sini yang sudah kita sebutkan tadi.
Jadi bisa dirubah HP itu setengah dari RP. Nah, terus SK setengah dari SQ. Nah, jadi setengah RP ditambah PQ ditambah QR ditambah RS ditambah setengah SQ. Jadi setengah kali P min R ditambah Q kurang P ditambah P kurang Q ditambah S kurang R ditambah setengah Q kurang S. Jadinya setengah P min setengah R ditambah Q min P ditambah R dikurang Q ditambah S dikurang R ditambah setengah Q dikurang setengah S. Jadinya kita urutkan dulu, jadi setengah P dikurang P ditambah Q dikurang Q ditambah setengah Q ditambah min setengah R ditambah R min R ditambah S min setengah S. Jadinya setengah P dikurang P itu min setengah P, terus Q dikurang Q ditambah setengah Q itu jadinya setengah Q, terus min setengah R ditambah R dikurang R jadinya min setengah R. Lanjutnya S dikurang setengah Q, maksudnya S dikurang min setengah S, maksudnya S dikurang setengah S jadinya setengah S. Ya betul. Jadinya HK-nya itu adalah setengah dikali min P ditambah Q dikurang min R plus S. Jadi jawabannya yang B. Itu ke nomor 29 diketahui A-nya X 70, B-nya 610 min 6, dan C-nya 190. Agar vektor AB tegak lurus dengan vektor AC, maka nilai X yang memenuhi adalah... Jadi kita nyari vektor AB-nya dulu. Vektor AB itu B kurang A. Jadi 610 min 6 dikurang X 70 sama dengan 6 min X 3 min 6. Terus kita cari vektor AC-nya yaitu C kurang A. Jadi 190 dikurang X 70 sama dengan jadi 1 min X 20. Nah, kita tahu kan tadi AB dan AC itu harus tegak lurus, jadi sama dengan 0 ya di sini. Nah, jadi di sini kita masukkan AB dan AC-nya. Ada AB dikali AC, jadi 6 min X 3 min 6 dikali 1 min X 20 sama dengan 0. Jadi 6 min 6X dikurang X ditambah X kuadrat, 6,0 sama dengan 0. Jadi kita tambahin semuanya, kita jumlahkan. X kuadrat min 7X ditambah 6 ditambah 6 ditambah 0. Terus jadinya X kuadrat ditambah X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi X min 3, X min 4. Jadi X-nya itu 3, X-nya sama dengan 4. Di sini kan pernyataannya hasil kali semua X-nya adalah min 12. Nah, di sini kita buktikan. Ini kan X-nya ada 3 dan 4. Hasil kali keduanya itu 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi pernyataan yang tadi itu salah. Lanjut ke nomor 30. Panjang vektor A-nya 8, panjang vektor B-nya 4. Terus panjang vektor A min B-nya 6 akar 3. Maka panjang vektor A plus 2B adalah... Di sini panjang vektor A plus 2B-nya saya kuadratkan menjadi A plus 2B dikali A plus 2B. Jadi panjang vektor A kuadrat ditambah 4 dikali A dot B ditambah 4 dikali panjang vektor B kuadrat. Nah, sekarang kita nyari A min B kuadratnya dulu. Jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Di sini ini buat nyari A dot B-nya ya nanti. Jadi 6 akar 3 kuadrat sama dengan 8 kuadrat min 2 kali A dot B ditambah 4 kuadrat. Jadinya 108. 64 dikurang sama dengan 64 dikurang 2 A dot B plus 16. Jadi 108 sama dengan 80 dikurang 2 A dot B. Jadi 2 A dot B-nya itu 80 dikurang 108. Kita pindah ruaskan ya. Nah, jadi 2 A dot B-nya itu min 28.
Jadi A dot B itu min 28 kita bagikan dengan 2 jadinya min 14. Nah ini kita nyari panjang vektor A plus 2B nya pakai rumus yang tadi yang kita kuadratkan tadi. Jadi panjang vektor A plus 2B kuadrat sama dengan A kuadrat panjang vektor A kuadrat ditambah 4 kali A dot B ditambah 4 dikali panjang vektor B kuadrat. Jadinya 8 kuadrat ditambah 4 dikali min 14 ditambah 4 dikali 4 kuadrat. Ini 14 kuadrat. Maksudnya ya itulah. Pokoknya ini besar. Kayak tulisan saya jelek banget. Jadi 4 kuadrat. 4 dikali 4 kuadrat jadi 64 dikurang 56 ditambah 64. Jadinya panjang vektor A plus 2B nya itu jadi akar 72. Nah jadi sama dengan akar 72 itu akar 36 kali akar 2. Akar 36 itu 6, akar 2 tetap akar 2. Jadi 6 akar 2A. Lanjut kita ke soal esai nomor 31. Di sini vektor A-nya itu 1x, 1x2, terus vektor B-nya itu 2, 1, min 1, dan panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah 2 per akar 6. Sudut antara A dan B adalah alfa, maka cos alfa adalah. Nah, jadi kita pakai rumus panjang proyeksi di sini. Jadi panjang vektor C sama dengan A dot B per panjang vektor B. Jadi udah kita ketahui hasilnya tadi kan 2 per akar 6. Jadi ya sama dengan 1x 2 dikali 2 1 min 1. Jadi per akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat min 1 kuadrat. Jadinya 2x min 2 per akar 6. Jadinya 2 sama dengan kita ini hilang ya karena sama akar 6 dengan akar 6. Jadi 2 sama dengan 2 ditambah x dikurang 2. Jadi 2 sama dengan x. Jadi x sama dengan 2. Jadi cos alpha sama dengan itu rumusnya A dot B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Jadi cos alpha itu 122 dikali 21 min 1 per akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikalikan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi cos alpanya itu 22 min 1 per akar 9 dikali akar 6. Jadinya 2 ditambah 2 dikurang 1 per 3 akar 6. Jadi cos alpanya itu 3 per 3 akar 6. Di sini lanjut ke nomor 33. Vektor A-nya itu 2PI ditambah J ditambah 2K, terus B-nya 3I ditambah 4J. Jika panjang proyeksi vektor A ditambah B pada vektor B adalah 13, nilai P-nya adalah. Sini pakai rumus panjang proyeksi. Tapi ini kan A ditambah B pada vektor B. Jadinya A plus B dikali B per panjang vektor B. Jadi A plus B nya itu 2P12 ditambah 340. Jadi A plus B nya 2P ditambah 3,52. 5 dan 2. Jadi 13 sama dengan 2P plus 3, 52 dikalikan 340 per akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi 13 per 1 kita inilah pokoknya. Ini sebenarnya nggak perlu ya, 13 per 1 jadi 13 bisa langsung. Jadi sama dengan 2P plus 3 dikali 3 plus 5 kali 4 ditambah 2 kali 0 per akar 9 ditambah 16 ditambah 0. Jadi 13 sama dengan 6P ditambah 9 ditambah 20 ditambah 0 per akar 25. Jadi akar 25 itu 5, kita pindah ruaskan jadi 13 kali 5. Jadi 13 kali 5 sama dengan 6P ditambah 9 ditambah 20. Jadi 65 sama dengan 6P ditambah 9 ditambah 20. Kita pindah ruaskan jadi 65 dikurang 29 sama dengan 6P.
Jadi 36 itu sama dengan 6P, P-nya sama dengan 36 dibagi 6. Jadi P-nya sama dengan 6. Yuk ke nomor 34. Di sini titik A-nya 3 min 5 min 4, B-nya 6 min 1 3, C-nya 12, N M. Jika A, B, C segaris, maka M dikurang N-nya adalah, sini kita nyari AC dulu. AC itu pakai rumus P dikali vektor AB. Jadi C kurang A sama dengan maksudnya kita nyari P dulu ya, pakai rumus AC sama dengan P dikali AB. Jadi C dikurang A sama dengan P kurang B, P dikali B kurang A, 12 NM dikurang 3 min 5 min 4 sama dengan P dikali 6 min 1 3 dikurang 3 min 5 min 4. Jadi 9 N plus 5 M plus 4 sama dengan P 347. Jadi 9 N plus 5 M plus 4 sama dengan 3P 4P 7P. Jadi di sini kan maaf. Jadi di sini 3P-nya kan 9 ya. Jadi P-nya itu 9 bagi 3 jadi 3. Kita udah dapet P-nya, tinggal kita masukin 9 sama dengan 3 kali 3, N plus 5 sama dengan 4 kali 3, M plus 4 sama dengan 7 kali 3. Jadi 9 sama dengan 9, N plus 5 sama dengan 12, M plus 4 sama dengan 21. Jadi N plus 5-nya itu sama dengan 12, N-nya sama dengan 12 kurang 5, jadi N-nya sama dengan 7. M plus 4 itu 21, jadi M sama dengan 21 kurang 4, jadi M-nya adalah 17. Di sini ditanya M dikurang N, jadi 17 kita kurangkan dengan 7, hasilnya adalah 10. Lanjut yang terakhir nomor 35. A-nya itu 31 min 4, B-nya 3 min 4 6, dan C-nya min 1 5 4. Titik P membagi AB sehingga AP banding PB adalah 3 banding 2. Vektor yang diwakili oleh PC adalah, sini kita pakai rumus perbandingan ya. Jadi P-nya itu N dikali A ditambah M dikali B per M plus N. Di sini N-nya itu 2, M-nya itu 3, jadi P sama dengan 2 dikali A ditambah 3 dikali B per 3 ditambah 2. Jadi 2 kali 3 1 min 4 ditambah 3 dikali 3 min 4 6 per 5. Jadi P sama dengan 6 2 min 8 ditambah 9 min 12 18 per 5. Jadi P-nya 15 min 10 10 per 5. Jadi P-nya itu kita bagikan 5 jadi 3 min 2 dan 2. Jadi sini kita tinggal cari PC-nya karena ketemu P. Jadi PC itu kan C kurang P. Jadi PC sama dengan min 1 5 4 dikurang 3 min 2 2. Jadi hasilnya PC itu adalah min 4 7 dan 2. Sekian dan terima kasih penjelasan pembahasan soal dari saya.